Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Trisha Putra akan mempresentasikan tugas etik saya yang berjudul dampak penyebaran hoak pada generasi muda. Dan masuk ke dalam latar belakang masalah. Internet dalam era informasi telah menempatkan dirinya sebagai salah satu pusat informasi yang dapat diakses dari berbagai tempat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Internet disebut sebagai informasi bebas hambatan karena dapat menghubungkan satu situs informasi ke situs informasi lainnya dalam waktu yang singkat. Namun, dengan berkembangnya internet pada saat ini membawa dampak negatif yaitu cybercrime. Cybercrime merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok yang mampu menggunakan teknologi informasi yang terkoneksi dengan internet sebagai alat kejahatan keamanan sistem yang memiliki banyak celah dapat menyebabkan seorang hacker itu memanfaatkan celah keamanan tersebut untuk memasuki ke dalam sistem, merusak serta mengambil data-data yang tidak seharusnya diketahui oleh pihak luar. Hacker merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan seorang yang mempelajari modifikasi menerobos masuk ke dalam komputer, baik itu kepentingan sendiri maupun kelompok. Salah satu contoh dari cybercrime adalah illegal content. Illegal content merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Kejahatan yang biasanya terjadi pada illegal content seperti pembuatan suatu berita bohong, di mana berita bohong tersebut dapat menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pembuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah. Illegal content sangat berdampak buruk bagi masyarakat, terutama bagi kalangan remaja, karena mereka cenderung menelan informasi tanpa menelaah kebenarannya. Salah satu contoh dari illegal content seperti penyebaran hoax yang marak pada saat ini. Menurut Brendan Nawawi, mengemukakan bahwa cyber merupakan bentuk fenomena baru dalam tindakan kejahatan sebagai dampak langsung dari perkembangan teknologi informasi. Beberapa sebutan dari berbagai jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan. Di antara lainnya ada cyberspace atau virtual space office, ada high-tech crime, ada transaction crime, dan juga ada white collar crime. Dan menurut dia mengemukakan bahwa cybercrime adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet berdasarkan tindakan normatif yang dilakukan oleh seorang yang melakukan cybercrime. Dapat disimpulkan, cybercrime adalah kejahatan yang melanggar hukum dan dapat dihukum pidana. Kejahatan ini terjadi dalam dunia virtual dengan menggunakan internet. Dampak penyebaran hoax. Dampak dari penyebaran hoax pada kalangan remaja sangatlah besar. Hoax bisa menjadi pemicu munculnya keributan, keresahan, perselisihan, bahkan ujaran kebencian. Remaja sangat rentan termakan hoax karena pada masa remaja sulit untuk mengontrol emosi dan terlalu terburu-buru pada saat menerima berita sehingga mereka tidak mengecek terlebih dahulu kebenarannya. Selain itu, hoax bisa memicu perpecahan, baik itu antar individu maupun antar kelompok tertentu. Hoax juga bisa menurunkan reputasi seseorang dan menguntungkan pihak tertentu. Yang paling mengerikan, hoax mampu membuat fakta tidak lagi dipercaya. Sejarah bisa menjadi keliru akibat berita-berita hoax yang disampaikan secara terus-menerus. Hoax menjadi isu serius di Indonesia, mengingatkan pengguna internet Indonesia melebihi separuh penduduk Indonesia. Mengingat akan dampak buruknya, setiap orang harus paham untuk menghindarinya. Selain itu, hoax juga bisa mengganggu kesehatan mental. Berikut dampak hoax jika terus dibiarkan. Ada yang pertama, hoax dapat menimbulkan kecemasan dan memicu kepanikan publik. Pikiran menjadi imajiner, membayangkan keadaan secara berlebihan. Selain itu, hoax menjadi mengganggu situasi emosional dan suasana hati yang berkepanjangan sampai menghantui pikiran dalam waktu yang lama.
Yang kedua, memanipulasi dan kecurangan dapat menjatuhkan manusia. Jika terus dibiarkan, penyebaran informasi palsu dapat membentuk mental masyarakat atau kalangan remaja ke arah pemahaman hoak. Mudah dipercaya dengan informasi palsu tanpa melakukan perbandingan atau klarifikasi terhadap sumbernya. Tujuan penyebaran hoak, ya, diantaranya hoak biasanya sengaja dibuat untuk mencapai tujuan tertentu dan mendapatkan keuntungan dari dampaknya. Informasi palsu akan lebih cepat viral jika dibagikan dan semakin banyak visitor pada situs tersebut, maka pemiliknya akan mengantongi penghasilan berupa uang. Trafik visitor yang besar juga akan meningkatkan kepopuleritasan situs tersebut. Dalam beberapa kasus, hoak juga digunakan sebagai media untuk adu domba, penyebaran fitnah, mencemarkan nama baik, membuat kepanikan, serta menjatuhkan orang atau golongan tertentu. Penyebab penyebaran hoak. Penyebabnya adalah prioritaskan artikel pada sumber berita anak muda atau remaja, menilai kebenaran berita dari data konten seperti jumlah besarnya foto, panjang artikel, dan lain-lain. Suka berbagi tanpa membaca terlebih dahulu, membaca judul yang provokatif, bukannya meneruskan membaca namun buru-buru membagikannya karena rasa sosialnya yang tinggi. Terlalu cemas, terancam bakal terjadi bahaya. Secara umum, hoak memiliki daya untuk mengubah dan memperkuat sikap atau persepsi yang dimiliki seorang terhadap suatu hal. Bisa dijadi ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan tertentu, orang tertentu, kelompok tertentu, dan sebaliknya. Informasi hoak yang bersifat negatif dapat menyebabkan kecemasan berlebihan. Contoh isu-isu perang Suriah akan terjadi di Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia akan diubah dengan kekhalifahan, bangkitnya PKI, dan lain-lain. Yang sifatnya negatif akan berpotensi menyebar bila jatuh kepada orang yang diliputi kecemasannya berlebihan. Penanggulangan hoak. Penanggulangan hoak yaitu mencari sumber yang memposting atau menyebarkan berita hoak tersebut, karena jika sumbernya sudah diketahui, kita dapat melaporkannya ke pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti. Dengan begitu, penyebaran hoak akan mendapatkan efek jerak dan tidak akan melakukan tindakan seperti itu lagi. Dan kesimpulan, illegal konten merupakan kejahatan dan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan tidak dapat melanggar pelanggaran hukum mengganggu tertiban umum. Sebagai contohnya, pembuatan berita bohong atau fitnah yang mengancam martabat atau pihak atau seorang atau kelompok tertentu. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.